Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari PT Perusahaan Energi Nasional akan mempresentasikan hasil riset dari produk kami. Yang pertama, dari latar belakang kami melihat bahwa di sini ada peningkatan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang diperkirakan akan mendorong pasar dari energi terbarukan. Di sini setidaknya kami menggunakan 3 data yang bisa kami jadikan acuan. Yang pertama adalah Compound Annual Growth Rate atau CAGR dari rentang waktu tahun 2023 sampai dengan 2028. Di sini CAGR menyatakan bahwa pasar energi terbarukan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkat lebih lonjak lagi. Yang kedua, segmentasi pasar energi terbarukan dari pasar energi Indonesia di tahun 2023 memiliki juga potensi untuk tumbuh sebesar 320%. Dan yang ketiga, kebutuhan energi terbarukan di Indonesia tahun 2023 akan terus meningkat. Di sini kami juga mendapatkan validasi data dari pendapatan 3 perusahaan terbesar di pasar energi terbarukan. Nah, 3 perusahaan terbesar dalam pasar energi terbarukan di Indonesia ini terbukti mengalami peningkatan pendapatan setelah pandemi usai. Sehingga dari adanya validasi data ini, kami cukup optimis bahwa memang pasar energi terbarukan akan terus tumbuh, walaupun memang setelah pandemi telah usai. Nah, selanjutnya di sini kami juga merisetkan hasil dari kondisi pasar, masalah pasar, dan juga preferensi pasar. Di sini memang dari riset yang kami temukan bahwa pasar energi terbarukan di Indonesia didominasi oleh 5 perusahaan besar dengan pemain bawah yang menghadapi kompetisi yang cukup ketat. Nah, untuk kondisi pasarnya sendiri, memang pasar energi terbarukan di Indonesia didominasi oleh sebanyak 1-5 perusahaan asing yang bisa dilihat dari presentasi ini, sehingga hal ini tuh menyebabkan pasar energi terbarukan Indonesia menjadi terfragmentasi dengan sangat kompetitif yang diisi oleh perusahaan lokal tanpa pemain dominan. Nah, selanjutnya terkait dengan masalah pasar yang kami temukan, setidaknya ada 3 masalah utama pasar. Yang pertama, produk energi terbarukan seringkali tidak dapat dijangkau dengan harga yang murah, sehingga memang harganya cukup relatif mahal. Yang kedua, mengurangi animo produsen listrik independen, dan yang ketiga, potensi bisnis yang mungkin masih cukup jarang di Indonesia. Nah, sehingga masalah pasar ini menyebabkan bahwa bagian pasar yang terfragmentasi menjadi kesulitan inovasi teknologi. Selanjutnya mengenai preferensi pasar, di sini kami juga menemukan data bahwa pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia dari rentang tahun 2013 sampai 2019 setidaknya memang terdapat lonjakan yang cukup tinggi, yang bisa dilihat dari diagram di bawah ini. Nah, selanjutnya selain pertumbuhan energi terbarukan, kami juga menemukan industri-industri mana saja yang sekiranya memiliki dominasi yang cukup kuat di pasar Indonesia. Dan kami menemukan bahwa setidaknya ada 3 energi yang mendominasi pasar energi di Indonesia, yaitu energi surya, hidro, dan juga angin. Nah, ketiga energi ini menjadi 3 besar preferensi pemilik rumah, industri, dan juga pemerintahan di Indonesia. Berikut adalah solusi yang kami tawarkan. Inner ID memiliki situs berbasis marketplace di mana Bapak, Ibu, dan khalayak umum dapat melakukan scan terhadap QR Code yang tertera pada layar atau mengetik innerstripid.id pada halaman pencarian. Pada situs ini, kita memiliki beberapa fitur unggulan seperti peta interaktif kecocokan lokasi di mana konsumen dapat melihat potensi energi yang dapat dipasang di daerahnya. Dan juga kami memiliki fitur-fitur lainnya seperti kalkulator untuk menghitung profitabilitas dan juga rekomendasi event-event yang akan mengedukasi masyarakat umum. Model bisnis dari situs kami ada 2, yaitu menerima 0,2% dari transaksi komisi, dan yang kedua kami menerapkan model freemium kepada mitra. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis Thomson untuk mengukur pasar yang akan kami targetkan. Berdasarkan laporan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa pasar energi di Indonesia bernilai sebesar
131 triliun, di mana untuk pasar energi baru terbarukan sendiri yaitu sebesar 28 triliun. Dan kami juga melakukan pengerucutan kepada market share untuk energi surya dan angin saja, dan didapatkanlah angka sebesar 17 triliun. Tidak hanya sampai di sana, kami juga melakukan analisis kecocokan, kelayakan ekonomi maupun teknis terhadap implementasi teknologi ini, sehingga didapatkanlah angka sebesar 13 triliun yang akan kami targetkan ke depannya. Tidak hanya sampai di situ, kami juga melakukan analisis USP, Unique Selling Proposition, untuk mengetahui apa saja aspek unik yang membedakan kami dengan kompetitor lainnya. Terdapat 5 faktor yang membedakan. Yang pertama, konsultasi gratis. Yang kedua, layanan terintegrasi. Yang ketiga, keandalan seperti monitoring 24/7. Yang keempat, rekomendasi dengan berdasarkan data dan bukti. Yang kelima, yaitu kami menargetkan untuk saat ini yaitu kepada energi surya dan angin untuk energi yang berkelanjutan di Indonesia. PT Perusahaan Energi Nasional telah merencanakan pilot proyek Desa Mandiri yang akan diselenggarakan di Desa Sukasirna. Skema kerjasama melibatkan masyarakat lokal, pemerintah desa, dan lembaga terkait untuk memastikan inovasi yang kami canangkan dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam skenario penggunaan dana akan banyak dialokasikan dan diprioritaskan untuk membangun prototipe fungsional dengan skala 1:1. PT Perusahaan Energi Nasional juga telah menargetkan kerjasama dengan beberapa kategori mitra, di antaranya adalah mitra akademik, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat guna memperkuat proses pengembangan perusahaan. Di sisi lain, kami pun berencana menjalin mitra di bidang teknologi guna menunjang kesiapan produk dan website. Sebagai awalan, kami telah membuat Purwarupa non-fungsional, dan kami pun telah melakukan soft launching di beberapa pameran ternama dan mendapatkan umpan balik konstruktif terhadap model bisnis kami. Kedepannya, PT Perusahaan Energi Nasional akan lebih berfokus pada pemasaran langsung dan juga melalui media periklanan yang berafiliasi pada event, mitra, dan kegiatan pemasaran lainnya. Kami menjadikan PT Sumber Energi Sukses Makmur yang merupakan pemain dominan di sektor ini sebagai benchmark bagi strategi pemasaran kami. Kami berharap dengan strategi pemasaran yang tepat, PT Perusahaan Energi Nasional dapat tumbuh sebagai perusahaan yang terkemuka dalam industri energi terbarukan. Selain berskala baik, INER juga dapat menguntungkan bagi pemain maupun target negara untuk meningkatkan transisi energi terbarukan. Net present value dari INER dalam kurun waktu 10 tahun diproyeksikan mencapai 63 miliar dan investment rate of return sebesar 380%. Saat ini pemerintah mendukung inovasi dan kerjasama energi terbarukan Indonesia seperti yang bisa dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang EBT dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. INER juga telah mendaftarkan ke HKI merek di bawah PT Perusahaan Energi Nasional dan telah mendapatkan perizinan berusaha. Dengan ini, PT Perusahaan Energi Nasional yakin bahwa kami dapat menjadi solusi energi terbarukan untuk Indonesia maju. Pada kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan pertemuan terbaru kami, yaitu turbin angin dan panel surya hibrida. Seperti yang kita semua ketahui, sumber energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya sangat penting dalam upaya kita untuk melawan perubahan iklim dan mengurangi ketergantungan kita pada sumber energi yang konvensional. Namun, salah satu tantangan terbesar dengan sumber energi ini adalah ketidakpastian. Beberapa hari angin terlalu lemah dan matahari mungkin terhalang oleh awan. Hal ini membuat sulit untuk mengandalkan sumber energi ini sebagai satu-satunya daya listrik kita. Itulah mengapa kami menciptakan sistem turbin angin dan panel surya hibrida. Sistem ini bekerja dengan menggabungkan turbin angin dan panel surya menjadi satu unit. Ketika angin terlalu lemah untuk menghasilkan listrik, panel surya akan terus menghasilkan listrik. Sebaliknya, ketika matahari terhalang, turbin angin akan terus menghasilkan listrik. Dengan menggabungkan kedua sumber energi terbarukan ini, kita dapat meningkatkan konsistensi dari produksi dan kapasitas energi. Sistem ini juga efektif pada biaya dan dapat ditempatkan di kompleks perumahan yang tertinggal ataupun di pedesaan, serta memberikan kemandirian energi bagi desa-desa terpencil. Saat kita terus berusaha menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, sangat penting untuk menemukan solusi inovatif untuk tantangan yang kita hadapi.
Sistem turbin angin dan panel surya hibrida adalah satu langkah ke arah yang benar. Terima kasih. Pada kesempatan